Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai praktikum penentuan laju korosi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Ariwibowo, STMSC. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iksan Wahyudi, kemudian yang kedua ada Salma Anindita Pramesti, dan yang ketiga yaitu Muhammad Maulana Syafiuddin. Untuk poin pertama itu tanggal pelaksanaan, di mana praktikum penentuan laju korosi ini untuk awal pemaparan dilaksanakan pada Rabu 5 Oktober 2022. Kemudian setelah pemaparan dilaksanakan pada Rabu 9 November 2022. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu tujuan, di mana setelah melaksanakan percobaan ini, mahasiswa dapat memahami adanya pengaruh lingkungan terhadap laju korosi bahan. Dilanjutkan pada poin ketiga yaitu dasar teori. Dalam teknologi korosi, cara pengujian untuk penentuan laju korosi yang paling mendasar adalah metode pemaparan atau exposure testing. Dengan penekanan pada anggapan bahwa korosi yang terjadi adalah korosi merata. Beberapa metode yang dilakukan terhadap kupon-kupon sampel yang dikerjakan pada perlakuan yang sama dengan pemaparan yang akan dialami oleh material dalam aplikasi. Kemudian diukur berapa massa yang hilang akibat korosi. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan metode kehilangan berat atau weight loss method. Kemudian preparasi sampel, di mana kupon-kupon sampel yang dibuat dari persediaan plat bahan paduan yang biasa digunakan untuk pembuatan konstruksi. Bentuk kupon sampel biasanya segi empat, tetapi ada juga yang berbentuk seperti koin. Cara paling murah dalam pembuatan kupon adalah dengan cara pengeplongan atau pengguntingan yang menghasilkan bagian tepi sampel mengalami perlakuan mekanik dingin. Karena perlakuan mekanik dingin ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laju korosi, maka paling tidak bagian tepi kupon ini harus digosok agar ketebalannya rata. Bisa dilihat pada slide, di mana kupon-kupon sampel yang berbentuk koin dapat diproduksi secara lebih efisien dengan dimensi yang seragam, tetapi menghasilkan limbah yang lebih banyak. Sedangkan kupon berbentuk segi empat lebih sedikit menyisakan bahan sisa, tetapi kecenderungan untuk tidak seragam lebih besar. Kemudian perlakuan terhadap permukaan sebelum dilakukan pengujian laju korosi merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis. Penggosokan menggunakan amplas biasanya digunakan amplas jenis karbida atau kertas diamond. Pengamplasan biasanya dilakukan dalam keadaan basah untuk menghindari efek panas yang dapat menyebabkan kerusakan struktur metalurgi kristal logam. Semua pekerjaan perlakuan akhir ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya penempelan bahan asing pada permukaan. Kemudian dilanjutkan pada poin pemaparan sampel atau specimen exposure yang terdiri dari dua jenis, yaitu pemaparan pada lingkungan sebenarnya, yaitu sejumlah spesimen digantung berjajar pada sebuah spesimen digantung berjajar pada rak dan kaitan dari kayu atau bahan apa saja selain logam, kemudian ditempatkan pada lingkungan di mana material itu akan diaplikasikan. Kemudian untuk poin yang jenis yang kedua yaitu pemaparan dalam lingkungan simulatif.
Sampel disusun dalam tatakan dan dimasukkan dalam sebuah tabung simulator. Lingkungan di dalam tabung itu diupayakan mendekati keadaan yang ada di lapangan. Variasi-variasi yang ada di lingkungan seperti tingkat keasaman, kelembapan, dan sedapat mungkin dikendalikan atau paling tidak dapat diketahui perubahannya. Dilanjutkan pada poin yang ketiga yaitu pencucian sampel, di mana permukaan sampel yang sudah dipaparkan harus dibersihkan dari semua produk korosi dan benda-benda asing sebelum dilakukan pengukuran berat akhir. Pekerjaan ini harus dilakukan secara sangat hati-hati. Pembersihan permukaan dapat dilakukan secara mekanik atau secara kimia ya, dan yang sering adalah keduanya. Untuk mengetahui laju korosi setelah sampel dipaparkan, maka terhadap sampel perlu dilakukan pencucian dengan prosedur yang benar. Pencucian terkadang hanya dilakukan dengan pencelupan ke dalam larutan pencuci dingin, diselingi dengan pengeringan. Dikerjakan secara berulang-ulang sampai didapatkan berat akhir yang konstan. Untuk paduan tertentu kadang perlu disekap atau disekrap, bahkan larutan perlu dipanaskan. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu satuan-satuan dalam perhitungan laju korosi, di mana untuk perhitungannya yaitu kita dapat menggunakan rumus R sama dengan 534 W per D dikalikan A kalikan T dengan satuan akhir yang nantinya yaitu mil per years, di mana W sendiri adalah berat yang hilang dalam satuan miligram, kemudian D adalah densitas sampel dalam satuan gram per cm kubik, dan A adalah luas seluruh permukaan terpapar dengan satuan inch kuadrat, sedangkan T adalah waktu dalam satuan jam. Dapat dilihat pada tabel di sini yaitu mengenai kriteria laju korosi yang nantinya akan dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketahanan korosi relatif dari hasil percobaan. Di mana pada tabel dapat tertera bahwa jika laju korosinya kurang dari 1 mil per years dapat dikategorikan sebagai luar biasa. Kemudian jika laju korosinya berada pada rentang 1 sampai 5 dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Dilanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu jika laju korosinya berada pada rentang 5 sampai 20 dapat termasuk kriteria baik. Sampai kriteria yang terakhir yaitu parah dengan laju korosi yaitu sebesar 200 atau lebih mil per years. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai metodologi percobaan penentuan laju korosi. Berikut adalah videonya.
Baik, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai data pengamatan akan dijelaskan oleh Salma Anindita Pramesti. Kepada Salma saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Selanjutnya yaitu mengenai data pengamatan. Yang pertama, pada awal pemaparan, pada tanggal 5 Oktober 2022, pada jam 14.23 dan diperoleh data yaitu panjang, lebar, tinggi, dan juga luas area, serta pH dan berat awal dari logam. Logam yang pertama yaitu dengan pH 7, di mana kondisi ini kondisi asam, didapatkan luas area yaitu 2,8973 in kuadrat dan berat awal 11,0695. Lalu untuk logam yang kedua dengan pH 14 yaitu kondisi basah, dapatkan luas area 2,934 in kuadrat dan berat awal yaitu 11,6230. Lalu logam yang ketiga yaitu dengan pH 1 dengan kondisi asam dan luas area 2,9869 in kuadrat dan berat awal 11,5586. Lalu 35 hari kemudian, data akhir pemaparan yaitu tanggal 9 November 2022 pada pukul 14.23 didapatkan data yaitu berat akhir, waktu atau jam, dan juga laju korosi. Nah, di mana logam yang pertama yaitu dengan pH 7 pada kondisi asam, untuk luas area akhir diperoleh 2,9923 dan berat akhir 10,9950 dan waktu atau lamanya yaitu 840 jam dan setelah dihitung didapatkan laju korosi 2,010. Untuk logam yang kedua dengan pH 14 yaitu kondisinya basah, diperoleh luas area yaitu 3,0865 in kuadrat. Untuk berat akhirnya 11,0 dan waktu 840 jam, diperoleh laju korosi 2,4221. Untuk logam yang ketiga dengan pH 1 yaitu kondisi asam, diperoleh luas area 3,1732 in kuadrat. Lalu berat akhirnya 11,2768 dan waktu 840 jam, diperoleh laju korosi 2,0933 mpg atau mol per liters. Lalu data pengamatan selanjutnya, pada praktikum yang sudah dilakukan menggunakan logam yaitu spesimen besi dengan densitas dari besi sendiri yaitu 7,874 gram per cm kubik. Lalu untuk T atau lama korosi mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 9 November 2022 atau 840 jam. Larutan yang digunakan yaitu asam H2SO4 1 normalitas, lalu basa yang digunakan yaitu NaOH. Reaksi yang terjadi pada percobaan laju korosi ini, yang pertama pada keadaan asam dalam anoda yaitu Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Untuk di katoda yaitu H2SO4 plus 2 elektron menjadi 2H plus SO4 2-. Reaksi total yang terjadi yaitu Fe plus H2SO4 menjadi Fe2+ plus 2H plus SO4 2-. Selanjutnya pada keadaan basah, pada anoda terjadi reaksi Fe menjadi Fe2+ dan katoda NaOH plus elektron menjadi Na plus OH-. Lalu disetarakan di anoda dikali 1 dan di katoda dikali 2. Jadi reaksi total pada keadaan basah ini Fe
plus 2NaOH menjadi Fe12 plus 2Na plus 2OH-. Selanjutnya, yang terakhir pada keadaan netral, dalam anoda, Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron min. Lalu pada katoda, H2O plus elektron menjadi H plus. Dan disetarakan, yang di anoda dikali 1, di katoda dikali 2. Reaksi totalnya menjadi Fe plus 2H2O menjadi Fe2 plus 2H plus 2OH-. Lalu selanjutnya ada perhitungan laju korosi, di mana melakukan perhitungan ini menggunakan rumus yaitu F sama dengan 534W per D kali A kali T dengan satuan MPY atau mil per years. Untuk W yaitu berat yang hilang dalam satuan miligram, dan D densitas sampel dalam satuan gram per centimeter kubik. Lalu A luas seluruh area permukaan yang terpapar dalam satuan in kuadrat, dan T atau waktu dalam satuan jam. Yang pertama menghitung laju korosi pada logam dengan kondisi netral. Untuk mencari A, menggunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Lalu dari data pengamatan yang sudah terlihat, dimasukkan 2 kali 3 kali 2,8 cm ditambah 3 kali 0,216 cm ditambah 2,8 dikali 0,216 cm. Diperoleh 19,3056 cm kuadrat. Lalu dikonversi menjadi in kuadrat dikalikan 0,155 in kuadrat menjadi 2,9923 in kuadrat. Selanjutnya menghitung berat, yaitu berat awal dikurangi berat akhir, diperoleh hasil 0,0745 gram. Lalu dikonversi menjadi miligram, dikalikan 1000, diperoleh hasil 74,5 miligram. Selanjutnya, data yang sudah dihitung dan diperoleh dimasukkan ke dalam rumus laju korosi, yaitu 534 dikalikan Y dikali T sama dengan 534 dikali 74,5 mg per 7,874 gram per centimeter dikalikan 2,9923 in kuadrat dikali 840 jam, diperoleh laju korosi dari kondisi netral ini 2,0101 MPY atau mil per years. Lalu pada kondisi basah, setelah dilakukan perhitungan, luas areanya 3,08657 in kuadrat, beratnya 92,6 mg, lalu laju korosi diperoleh 2,42215 mil per years. Lalu yang terakhir pada kondisi asam, diperoleh luas area yang sudah dihitung yaitu 3,1548 in kuadrat dan beratnya 81,8 mg. Lalu untuk laju korosinya diperoleh 2,09338 mil per years. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai pembuatan larutan asam maupun basa. Yang pertama pada larutan asam yang digunakan yaitu H2SO4 1 normalitas dan airnya 200 ml. Menggunakan rumus P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2, di mana P2 dicari dengan P1 dikali N1 dibagi N2. Dimasukkan data yang sudah diketahui 200 ml dikali 5% per 1 sama dengan 10 ml. Untuk perhitungan larutan persen air 200 ml menggunakan rumus P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. P2 dicari dengan P1 kali N1 dibagi N2, dimasukkan dari data yang diperoleh 200 ml
5% dibagi 60%, dapatkan V2 yaitu 16,2 liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Maulana Syafiuddin. Dipersilakan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang sudah kita lakukan, yaitu pada percobaan penentuan laju korosi yang dilakukan selama 35 hari, dimulai pada tanggal 5 Oktober sampai 9 November 2022 pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, di mana bahan yang akan digunakan yaitu spesimen besi dengan 3 variabel larutan berupa H2SO4, basah berupa NaOH, dan netral berupa H2O atau air gas. Pengertian dari laju korosi sendiri adalah metode pemaparan atau exposure testing dengan penekanan pada anggapan bahwa korosi yang terjadi adalah korosi rata. Bentuk kupon sampel biasanya segi 4. Cara paling murah dalam pembuatan kupon adalah dengan cara pengoblangan atau pancing atau pengguntingan yang menghasilkan bagian tepi sampel mengalami perlakuan mekanik dingin. Karena perlakuan mekanik dingin ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laju korosi, maka paling tidak bagian tepi kupon ini harus digosok agar ketebalannya rata. Dalam percobaan ini, pengukuran laju korosi dilakukan terhadap kupon-kupon sampel atau spesimen C atau E yang dikerjakan dengan perlakuan yang sama. Pemaparannya akan dialami oleh material dalam aplikasi, kemudian ditentukan massa yang hilang akibat korosi. Percobaan ini diawali dengan pengamplasan logam yang dilakukan dalam keadaan basah untuk menghindari efek panas yang dapat menyebabkan kerusakan struktur metalurgi kristal logam. Semua perlakuan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya penempelan bahan asing atau pengotor pada permukaan logam. Pada setiap langkah harus digunakan kertas gosok yang bersih. Perlu ditambahkan bahwa setiap sampel sebelum dipaparkan perlu dilakukan pengukuran beratnya dalam satuan miligram dan luas seluruh permukaan terpapar dalam satuan inci kuadrat. Sampel besi atau FB disusun dalam wadah kecil berbentuk bak terbuka dengan diisi kapas serta ditambah dengan larutan yang dibuat dari larutan simulatif H2SO4 5% dengan volume 10 ml H2SO4 dalam 200 ml air sebagai pengondisi asam dan NaOH 60% dengan volume 16,7 ml dalam 200 ml air sebagai pengondisi basah, serta air sebagai pengondisi netral. Setelah ditambahi dengan larutan simulatif, selanjutnya dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas pH universal dan didapatkan hasil pH dalam keadaan asam adalah 1, sedangkan pH dalam keadaan basah adalah 14. Kemudian, wadah kecil ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet yang bertujuan dapat melihat perubahan logam yang dipengaruhi oleh pH tertentu. Variasi-variasi yang ada di lingkungan, seperti tingkat keasaman, kelembapan, dan sedapat mungkin dikendalikan, atau paling tidak dapat diketahui perubahannya. Massa logam dipengaruhi oleh lamanya waktu pemaparan, di mana semakin lama waktu pemaparan akan semakin mengurangi massa logam karena pengaruh dari reaksi redoks. Setelah itu, dilakukan pemaparan selama 35 hari dan dilakukan pengukuran yang kemudian didapat bahwa pada keadaan asam, massa berkurang sebanyak 81,8 mg dengan laju korosi besar 2,0938 ml/year. Pada keadaan netral, massa besi berkurang sebanyak 74,5 mg dengan laju korosi sebesar 2,0101 ml/year. Sedangkan pada keadaan basah, massa besi berkurang sebanyak 92,6 mg dengan laju korosi sebesar 2,4221 ml/year. Adanya penurunan massa dalam hal ini disebabkan karena massa logam yang terpapar menuju ke lingkungan simulatif. Paparan yang terjadi disebabkan oleh reaksi redoks dan sel elektrokimia yang terbentuk. Dalam keadaan asam, spesimen besi memiliki nilai laju korosi yang lebih besar dibanding dengan keadaan netral. Hal ini dikarenakan semakin rendah pH atau pH kurang dari sama dengan, maka kemungkinan logam tersebut untuk terkorosi semakin besar. Karena daerah logam terurai menjadi ion logam berada di lingkungan asam. Sedangkan pada daerah pH 4-10, laju korosi besi tidak tergantung dari pH. Semua tergantung dari cepat lambatnya difusi oksigen ke permukaan logam.
kriteria dapat tahanan korosi relatif dari hasil percobaannya sudah kita lakukan adalah sangat baik atau excellent karena berada pada rentang 1 sampai 5 mils per year. Berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan pada percobaan kali ini, yaitu pada kesimpulan yang pertama, semakin rendah pH atau pH kurang dari sama dengan 4, maka kemungkinan logam tersebut untuk terkorosi semakin besar karena daerah logam terurai menjadi ion logam berada di lingkungan asal. Berikutnya, daerah pH 4 sampai 10, laju korosi baja namun tergantung dari ke permukaan logam. Asam pH kurang dari sama dengan 4, deposit besi oksida terlarut pH akan menurun dan besi kontak langsung dengan larutan. Sedangkan pada pH di atas 10, laju korosi akan berkurang sebab besi membentuk lapisan pasif di permukaannya. Untuk yang kesimpulan yang ketiga, yaitu korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan yang disebabkan oleh yang pertama, air dan kelembapan udara, yang kedua, elektrolit, yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata atau terjadinya pitting, yang keempat, terbentuknya sel elektrofil. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan untuk membuat laporan percobaan pada kali. Ada quotes dari Sofyan bin Uyainah. Tahapan pertama dari dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Kemudian dari kelompok kami, bila ada kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.